Hai guys, selamat datang di Spektakuler Speka Talking Up Younger. Hai, perkenalkan nama saya Devina Raini Gunawan dari kelas 8F. Di sini saya bersama teman saya yang bernama. Hai, nama saya Nafi Ahtar Prabaswara dari kelas 8G dan di sini saya akan menemani Devina pada podcast hari ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang bernama Bapak Dr. Muhammad Abdul Hakam, spesialis penyakit dalam Vinasim. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Devina, Mas Nafi. Baik. Nah, jadi kita ingin bertanya nih Pak seputar tentang sayuran. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, mengapa tubuh anak seusia kita perlu makan sayur, Dok? Ya, kita harus tahu dulu sayuran itu mengandung bahan-bahan atau isinya itu apa. Kalau kita sudah tahu apa yang terkandung dalam sayuran tersebut, pasti adik-adik mau SD, mau SMP, mau SMA pasti akan tertarik. Apalagi nanti kemudian diolah dengan berbagai macam bentuk sayuran atau mungkin dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, harapannya sayur tersendiri itu banyak mengandung yang namanya vitamin. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Kemudian mineralnya juga banyak. Nah, mineral itu yang dibutuhkan, vitamin juga dibutuhkan oleh tubuh supaya badan semakin tambah fit, tambah seger, dan tentunya untuk seumuran adik-adik ini pastinya dibutuhkan. Karena apa? Harus menyerap, harus bisa konsentrasi dari pagi sampai sore ya, ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Harapannya nanti seandainya ada kegiatan atau ada ulangan atau ada ujian, itu harapannya bisa mengerti dan mengingat apa yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru gitu. Baik Dok, untuk pertanyaan yang kedua, Oke. apakah menurut dokter bagaimana dengan anak-anak yang tidak suka makan sayur? Dokter itu bagaimana? Ya harus diedukasi. Mereka harus difahamkan dulu. Kalau ngasih tahu anak-anak itu kan harus pelan-pelan. Habis itu juga diajari. Misalnya dari orang tuanya. Ya berarti orang tuanya harus ngajari. Mas Nafi misalnya bapaknya nggak suka sayuran atau ibunya nggak suka atau kakaknya, pasti akan mempengaruhi Nafi. Kakak aja nggak mau misalnya. Maka orang tua atau orang-orang di rumah juga harus ngasih contoh supaya anak-anak sekolah seusia Nafi atau Devina itu mau dan suka untuk mengonsumsi sayuran. Yang kedua, di sebagian kehidupan adik-adik itu kan di sekolahan ya, mungkin bisa hampir sepertiga lebih ya, sepertiga hari itu di sekolahan. Maka mulai dari Bapak Ibu guru termasuk kantin yang di sekolahan itu juga menghidangkan sayuran. Nah, kadang-kadang ini tidak konsekuen, tidak komitmen. Tahu ya, tidak komitmen ya. Di pelajaran ngajari untuk isi piringku yang tadi saya sampaikan di acara apel, tapi kemudian pada saat di lapangan kita tidak menemukan di kantin misalnya jualan nasi, kemudian sayurannya ada bayam kah, ada sop atau ada apa yang kira-kira memang itu dibutuhkan untuk anak-anak. Ini harus harus antara yang di rumah, yang di sekolahan itu semuanya harus bisa mengikuti supaya mindsetnya atau pola pikirnya anak-anak itu mau dengan sayuran, akhirnya tertarik gitu. Karena seusia adik-adik ini harus melihat sosok bapak saya, guru saya suka sayur semuanya, pasti nanti ikut-ikutan makan sayur gitu. Baik, terima kasih atas edukasinya Dok. Ya. Kalau kamu sendiri Nafi suka makan sayur atau tidak? Saya sendiri lumayan suka ya. Kalau kamu sendiri apakah suka? Kalau saya sendiri kurang suka. Nah itu, ini yang harus diperbaiki karena nanti ke depan pasti akan memengaruhi sistem pencernaan. Misalnya nih,
sayuran itu kan seratnya tinggi. Serat itu dibutuhkan untuk supaya ngasih pelumas di sistem pencernaan. Kenapa sih? Karena kita itu bisa habis makan, makanannya turun. Karena ada gerakan di usus halus, ada gerakan di usus besar, atau diawali dari lambung, itu bergerak. Nah, gerakannya itu ritmik nih. Kemudian, kalau masih muda sih ada masalah, gak ada problem. Ini yang kemudian dikhawatirkan. Devina hati-hati, nanti kalau sudah usianya di atas 40 tahun, bahkan 50 tahun, ini sistem pencernaannya tidak sebagus pada saat masih muda. Maka mungkin saja jadi apa namanya, tahu ya, beblen ya, tidak bisa apa namanya, BAB. Nah, itu yang nanti akan terjadi kalau tidak suka sayur, karena selain mengandung vitamin dan mineral, tentunya si sayuran ini adalah sebagai apa namanya, yang mengandung banyak serat yang dibutuhkan untuk sebagai bahan pelicin di saluran pencernaan. Gitu. Ingat baik-baik itu Devina pesannya Pak Dokter. Terima kasih, Dok. Selanjutnya, Dok, jika ada orang tua yang memaksa anaknya untuk makan sayur, tetapi anaknya tidak suka, apakah dokter akan menyetujuinya? Sangat menyetujui. Anak-anak itu ya sedikit harus apa ya, harus ada sesuatu yang enggak dipaksakan. Karena kalau kita harus nuruti semua permintaan si anak, nanti lama-lama kalau dia itu dewasa, pola pikirnya, mindsetnya, orang tua saya itu sama saya takut kok. Bahaya. Ini secara psikologi itu bahaya. Maka ingat nih baik-baik nih, Devina pernah mengatakan tidak suka. Nanti kalau suatu ketika Devina sudah jadi remaja, punya pasangan, punya anak, anaknya tidak suka makan sayur, ya Pak Devina jangan langsung marah-marah. Dulu flashbacknya adalah apa namanya, ketika masih muda nggak suka sayur. Nah itu nanti diceritakan Devina, dulu ibu itu tidak suka sayur. Itu yang terjadi adalah A, B, C, D, E, F, G. Anak-anak sekarang itu harus dikasih tahu, jangan dihapusi. Jangan apa ya, memberitahu anak-anak itu jangan sampai kemudian banyak dibohongi. Kamu kalau nggak mau makan saya tak panggilkan Pak Dokter biar disuntik misalnya. Itu nggak boleh. Apa namanya, edukasinya ya pengalamannya ibu atau bapak. Kalau tidak suka sayur nak, nanti akan terjadi A, B, C, D, E, F, G. Pola pikirnya seperti itu sudah. Jadi sudah dikasih tahu informasinya, yang terjadi itu demikian gitu. Apa ya, kayak bad story yang disampaikan sama anaknya. Tapi itu demi kesehatan si anak gitu, Devina. Iya, baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana caranya meningkatkan kesukaan anak-anak untuk makan sayur, Pak? Kita harus tanya dulu, Dek, Mama ini punya sayuran ini, kira-kira kamu mau dibuatin apa? Misalnya punya sayuran bayam atau mungkin apa ya, daun kelor yang oksidannya tinggi, antioksidannya tinggi. Mau dibuat bobor atau mau dibuat kayak bakso, tapi isinya adalah bahan sayur tadi. Jadi sayuran yang apa namanya, di pikiran kita itu harus menjadi nanti sayur yang berkuah, itu harus dihilangkan. Maka seorang ibu itu juga harus apa ya, menambah pengetahuan atau ilmu bagaimana kemudian mencari variasi bentuk makanan yang kemudian disukai oleh anak-anaknya. Tadi kayak misalnya bikin bola-bola bakso, kasih daging, kemudian dicampur dengan sayuran. Itu kan menarik. Jangan sampai kalah sama yang jualan di mall. Nah, ibu-ibu zaman sekarang harus lebih kreatif. Gitu. Besok Devina kalau sudah menjadi ibu-ibu juga nggak suka masak, harus suka masak. Jangan mengandalkan apa namanya, handphone untuk beli sayuran di mana itu. Di startup apa kita mau, kan sekarang nih handphone yang penting dompet virtualnya
banyak isinya, kita kan mau beli apa saja bisa. Cuman nilai gizinya yang kemudian kita tidak tahu. Gitu Mas Raffi. Baik, terima kasih atas solusinya Bapak Hakam. Jadi untuk Spy Guys, jangan lupa untuk menerapkan solusi dari Dokter Hakam ya. Iya, betul sekali. Termasuk kamu bilang tidak suka makan sayur, jangan lupa untuk menerapkan cara dari dokter tadi ya. Baik. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, akan melenceng dari pertanyaan permasalahan tentang sayuran. Dan ini masuk ke dalam pertanyaan horor, Dok. Untuk pertanyaannya, apakah Dokter Hakam pernah merasa takut apabila sedang bekerja di malam hari atau saat bekerja sendiri di rumah sakit? Ya, saya kasih cerita ini ya. Dulu saya kebetulan waktu SMP sekelas kayak Anda itu kan ikut kegiatan pramuka itu. Yang kegiatan apa? Malam-malam harus apa namanya jalan sendiri itu namanya apa itu ya? Nah, itu awal mula saya mengapa saya jadi apa namanya tidak takut. Jadi di hutan, kebetulan saya memang SMP-nya tidak di Semarang ya, di daerah Meranggen sana. Saya tidak tahu daerah situ, tapi harus melalui daerah-daerah. Nah, kalau menurut saya itu ya hutan. Nah, disitulah saya pikir saya itu waktu awal tuh orangnya paling penakut. Kemudian eh, di SMP kelas berapa ya, MTS kelas berapa ya, kalau nggak kelas 2 kelas 3 itu saya beranikan, pokoknya ya kalau nanti ada apa-apa kan mesti gurunya yang jawab. Dari situ kemudian ya kita itu kan orang yang beragama ya, mau kita itu Islam atau non-Muslim, kita itu kan punya Tuhan ya. Makhluk-makhluk gaib itu adalah makhluknya Tuhan juga. Sepanjang kemudian kita tidak pernah melakukan apa namanya sesuatu yang menyalahi, misalnya kayak harus ada cara mengundang-undang makhluk gaib itu, dan kita nggak pernah apa ya menyalahi mereka juga, mereka pasti tidak akan mengganggu kita. Kemudian pada saat saya koas ya. Koas itu adalah praktek pada saat mau jadi dokter umum ataupun dokter spesialis. Jaga malam adalah memang sesuatu yang memang harus kita lakukan. Nah, sampai sejauh ini pun alhamdulillah ya, kalau takut sih ada, cuman karena tadi itu kita itu orang yang beragama, kenapa harus takut gitu. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini saya tidak pernah ditemuin barang-barang yang mistis itu. Walaupun mungkin teman sejawat saya, dokter yang lain mungkin ada yang pernah melihat dan sebagainya. Prinsipnya kalau menurut saya Devina dan Nafi, nanti kalau kemudian Anda apa namanya bercita-cita jadi dokter ya, tidak perlu takut. Justru kalau kita takut itu malah mereka semakin menjadi-jadi. Yang penting kita selalu ingat bahwa di atas kita, di atasnya mereka itu ada Tuhan yang menciptakan mereka. Pasti ada yang bisa ditaklukkan dan membuat kita juga menjadi pede dan tidak takut. Hal-hal mistis pasti ada, tetapi jangan sampai kemudian dilebih-lebihkan. Itu. Baik, terima kasih dokter atas ceritanya. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah dokter pernah mendengar cerita-cerita horor atau mistis dari rekan kerja dokter? Kalau cerita mistis pasti di beberapa tempat yang pernah saya berpraktek, misalnya saya pernah praktek di Rumah Sakit Pati, di Purwodadi, di Kudus. Kebetulan memang koas waktu itu prakteknya di luar kota semuanya. Ya, ceritanya dari perawat situ, dokter situ juga banyak sekali menemukan sesuatu yang aneh-aneh gitu. Tapi sekali lagi, Dik, termasuk ketika saya ambil spesialis ya di Karyadi, itu kan rumah sakit yang paling gede itu. Kalau habis jam besuk habis selesai gitu ya sudah sepi, yang ada adalah
mungkin perawat nganter pasien yang baru dari IGD atau mungkin pasien-pasien yang meninggal gitu. Dan di penyakit dalam itu setiap hari itu pasti ada pasien yang meninggal. Kalau pasiennya belum diambil itu ya pasti masih ditutupi sama selimut di situ. Jadi ya sesuatu yang menurut saya sudah barang-barang yang sudah biasa akhirnya melihat mayat setiap hari. Kalau pas delalah kita jaga itu ada pasien-pasien yang tidak bisa ketolong dan lain sebagainya, ya akhirnya menjadi sudah terbiasa. Walaupun kita tetap kalau jalan di lorong sendirian tetap mesti ada rasa kekhawatiran, termasuk misalnya ada cerita-cerita dari teman sejawat itu nambah-nambahi misalnya, di sana itu saya ketemu sama putih-putih misalnya. Nah, ini nanti yang semakin tambah kita menjadi rasa takutnya akan timbul. Tetapi sekali lagi saya kembali lagi, tidak perlu takut. Kita itu punya Tuhan, ya, yang maha pengasih, lagi maha penyayang, maha besar, yang termasuk menciptakan mereka-mereka itu. Sehingga harapannya kalau kita mendekatkan diri sama yang kuasa, kalau orang Muslim ya sholatnya 5 waktu tidak pernah putus, ya Mas Nafi, Mbak Devina, kemudian berdoa, sholat, insya Allah kita pasti akan dijaga kok. Apalagi nanti sembari-sembari itu kita masih baca Al-Quran, ya itu dimanapun tempatnya. Sekarang kan Al-Quran bisa ditempatkan di handphone, ya itu bisa dilakukan. Sampai sekarang pun Pak Dokter setiap hari paling tidak 10 juz bisa saya selesaikan. Itu Mas Nafi. Jadi tidak usah takut dengan hal yang demikian. Itu kan yang bikin seperti itu karena cerita-cerita yang sudah disampaikan sama orang-orang yang mohon maaf nih ya, jauh dengan Tuhannya, tidak pernah berdoa minta perlindungan gitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Ya, ini pertanyaannya sudah semua ya dok. Terima kasih banyak telah hadir di Spektakuler pada hari ini. Suatu kebanggaan juga bagi kami berdua bisa mewawancarai dokter pada hari ini. Sama-sama Mas Nafi, Mbak Devina. Mudah-mudahan kalian berdua sehat ya kan. Kemudian bisa menyelesaikan kelas 8, kelas 9 nanti mendapatkan SMA yang favorit yang sesuai dengan keinginan ya, dan tentunya cita-cita yang diinginkan bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih dok. Baik, terima kasih sebagai sudah setia untuk menonton dan mendengarkan podcast Spektakuler di episode kali ini. Sampai jumpa di episode Spektakuler berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dadah!